Saudara-saudara, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk membahas firman Tuhan. Pada kali ini bahasan kita adalah dengan tema mengerjakan keselamatan di tengah ancaman perpecahan. Ayat yang kita sama-sama akan pelajari menjadi landasan tema kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai 13. Bapak Ibu, silakan mempersiapkan bagian Alkitab kita, yaitu Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu, untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa keselamatan itu bukan barang jadi, tetapi harus kami kerjakan, harus kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah melalui tuntunan firman-Mu pada saat ini kami dipermudah untuk melakukan firman Tuhan itu. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan untuk kami kini dan di sini. Temani kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-13 maksud saya. Demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Mengerjakan keselamatan di tengah ancaman perpecahan. Saudara-saudara, mungkin bagi sebagian orang akan sedikit bertanya mengapa keselamatan itu dikerjakan.
Toh keselamatan itu kan sudah diberikan sebagai hadiah cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus kepada setiap kita. Sola gracia, hanya anugerahnya. Benar Ibu Bapak sekalian bahwa keselamatan itu sebenarnya bukan upaya kita, bukan inisiatif pertama-tama dari kita, tetapi Allah lah yang menganugerahkan, yang mengaruniakan keselamatan itu buat kita, buat Anda dan saya. Namun keselamatan juga harus diingat, bukan seperti barang, bukan pula seperti jimat yang hari ini ada, besok bisa hilang misalnya. Atau kita pahami sebagai sesuatu yang mutlak tetap ada. Walaupun kita melakukan ini dan itu, toh kita sudah diselamatkan. Ingatlah peringatan Tuhan Yesus juga. Dalam Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Saudara-saudara, kita diingatkan kembali. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Peringatan ini juga bukan hanya ada dalam perjanjian baru, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Kitab Nabi Yeskiel mengingatkan itu dalam beberapa bacaan minggu-minggu terakhir ini. Yeskiel 33 dan seterusnya. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya kita boleh cermati lagi. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, iya, tetapi harus direspon juga dengan sukacita. Setiap orang yang sudah merasakan anugerah Allah, pasti ia akan berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu. Paulus mengatakan Allah lah yang mengerjakan itu di dalam diri kamu, diri kita semua. Jadi saudara-saudara, kita tidak tenang-tenang saja lalu kemudian tidak berbuat apa-apa. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dalam konteks kehidupan kita kini dan di sini. Nah, menarik tema kita di situ, di tengah ancaman perpecahan. Perpecahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, termasuk di jemaat Filipi ini yang ditulisi oleh Paulus surat ini mula-mula. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteks kehidupan jemaat Filipi ini, Filipi adalah sebuah kota. Kota tentunya lebih kecil ketimbang kota Roma sebagai pusat kekaisaran. Kekaisaran Romawi. Namun di Filipi ada yang unik. Filipi ini selalu ingin meniru Roma. Saudara-saudara, jadi semacam model kecilnya begitu. Jadi di kota Filipi ini segala sesuatu yang ada di Roma itu dipraktekkan, termasuk ketika orang-orang juga menginginkan kehidupan yang lebih baik, posisi yang lebih enak, posisi yang bisa mengatur. Disitulah Filipi merupakan potret dari kota Roma ini. Nah, saudara-saudara, ada sesuatu yang khas dalam kehidupan kekaisaran Romawi ini, yaitu apa yang dinamakan dengan kursus honorum. Jadi bukan kursus seperti orang kursus buat baju, buat kue begitu. Bukan yang seperti itu, tetapi ini sebuah istilah. Kursus honorum itu adalah jenjang ketika seseorang itu akan menaiki jabatan-jabatan tertentu dalam strata kepemimpinan kekaisaran Romawi atau dalam posisi jabatan pemerintahan.
Jadi ada tahapan-tahapan tertentu, ada ujian-ujian tertentu, dan orang ini harus juga dipandang sebagai orang yang layak, orang yang pantas untuk menduduki kedudukan posisi jabatan itu. Pada dasarnya baik. Jadi setiap orang harus berjuang untuk mendapatkan level tertentu dalam posisi jabatannya. Tapi yang terjadi justru mereka mencari penghormatan, mencari supaya orang mengakui bahwa dirinya pantas. Maka ada banyak hal yang mereka akan tampilkan. Mereka rindu penghargaan. Mereka rindu dipandang sebagai orang yang cakap, orang yang pandai, orang yang penuh pengaruh. Maka banyak sekali atribut-atribut penghargaan akan dikenakan. Dalam pakaiannya, di rumah-rumah akan dipajang penghargaan supaya kemudian orang menghormati bahwa dirinya adalah pantas, dirinya adalah orang yang hebat, orang yang layak. Saudara-saudara, bukankah juga pada saat ini hal-hal yang seperti ini bisa terjadi? Khususnya ketika pilkada atau pemilihan umum. Banyak sekali orang kemudian tanda petik menjual diri, menampilkan siapa dirinya, kehebatannya, kepeduliannya, dan seterusnya, supaya orang menghargai dan kemudian memilih, mengokohkannya. Oh, ini pejabat yang pantas, dia adalah orang yang layak menduduki jabatan ini. Nah, saudara-saudara, barangkali kita pun juga sedikit banyak terpengaruh juga dengan hal-hal seperti itu. Kita ingin dihargai, kita ingin dipandang oleh orang lain sebagai orang yang hebat, orang yang populer. Banyak barangkali di antara kita yang suka berfoto dengan orang-orang yang terkenal, dengan pejabat, dengan artis, dan seterusnya. Lalu kemudian kita tayangkan, dan orang mengakui, oh hebat benar ya. Hebat benar ya Pak Nanang, bisa foto dengan presiden misalnya. Bisa foto dengan gubernur, dan seterusnya. Orang akan punya image bahwa pergaulannya luas, bahwa kedekatannya dengan orang-orang penting ini tidak diragukan lagi. Saudara-saudara, inilah yang terjadi dalam komunitas atau dalam masyarakat Filipi pada saat itu. Dan saya pikir sampai sekarang pun berlaku di mana saja. Di Filipi orang-orang seperti itu, dan kemudian umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen pun tidak luput dari semangat yang seperti itu. Maka tergambarlah dalam surat Rasul Paulus yang mengatakan di sini, ayat 2 misalnya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3-nya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi rupa-rupanya pengaruh di luar itu merembes juga masuk ke dalam kehidupan jemaat. Mencari kepentingan sendiri, mencari puji-pujian, supaya dikenal orang sebagai orang yang hebat, orang yang baik, orang yang layak, pantas untuk memimpin, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut tadi kursus honorum itu. Nah, saudara-saudara, apa dampaknya? Ketika orang mengejar puji-pujian, orang mengejar kepentingannya sendiri, kita bisa menduga, bisa menebak. Maka timbul kekacauan. Timbullah perpecahan. Di sana sini Paulus menekankan bahwa perpecahan dalam jemaat itu sebetulnya adalah virus yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan kehidupan jemaat itu.
Tidak hanya di Filipi, Paulus juga menasihatkan di Korintus misalnya. Lalu juga ada sedikit di Roma. Yang mengingatkan bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Mestinya tidak ada orang yang mencari puji-pujian, kepentingannya sendiri. Memang ini adalah barangkali naluri nafsu manusia. Selain nafsu makan, nafsu seksual, manusia itu punya nafsu juga, nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin tenar, nafsu ingin dipuji, ingin dihormati. Tapi dengan begini kita lupa bahwa ketika ini dibiarkan, maka akan terjadi, akan timbul perpecahan itu. Coba saja di jemaat kita lihat, kita koreksi. Kalau ada orang dalam sebuah panitia, maunya idenya dia sendiri, maunya ketika sudah melakukan tanda petik yang namanya pelayanan itu diagung-agungkan, dipuji. Maunya ketika sudah merintis jemaat, lalu kemudian namanya terus dikenang, lalu orang memandang dia sebagai orang yang sungguh-sungguh hebat. Saudara-saudara, bukankah ini juga akan menjengkelkan orang-orang atau teman-teman atau anggota yang lain? Bukankah dengan demikian kita pun akan merasakan bahwa ini tidak nyaman? Disitulah kalau kita mengingat, inilah sumber perpecahan itu. Nampaknya Paulus melihat tadi semangat kursus honorum itu yang merasuki dalam hidup jemaat ini berpotensi untuk memecah belah, berpotensi menghancurkan kehidupan jemaat Tuhan. Lalu kalau sudah lihat potensinya seperti itu, apa obatnya? Apa vaksinnya? Apa terapinya untuk kehidupan jemaat yang diberkati? Saudara-saudara, sangat jelas Paulus mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua diajak untuk berpikir ulang ketika mempunyai kecenderungan, semangat untuk meninggikan diri, semangat untuk membanggakan diri, semangat ingin puji-pujian. Pikir ulang. Haruslah kita sama seperti Kristus berpikir, sama seperti Kristus bertindak. Dalam hal ini apa? Sama seperti Kristus berpikir dan bertindak adalah bagaimana Yesus itu mengosongkan dirinya. Paulus menggambarkan sebuah kristologi atau ajaran tentang Kristus yang sangat luar biasa, yang menurut saya ini adalah sesuatu yang begitu lengkap. Yang walaupun dalam rupa Allah katanya, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, bagi Paulus jelas memandang Yesus adalah setara dengan Allah. Dia bahkan adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Saudara-saudara, itu semua tidak dipertahankan sebagai miliknya. Kalau kita, yang terjadi apa? Kita mempertahankan milik kita, padahal sama sekali kita ini tidak mempunyai milik apa-apa. Orang Yahudi itu senantiasa berpikir gak ada kata milik. Yang ada adalah dalam kosakata itu, ini ada pada saya. Baju ini bukan milik saya, tetapi ini ada pada saya oleh karena karunia Tuhan. Kacamata ini juga sama, ini juga sama.
Handphone yang dipakai untuk merekam juga sama. Ini bukan milik saya, tetapi ini ada pada saya oleh karena Tuhan yang mempercayakannya kepada saya. Saudara-saudara, dalam tataran itulah kita diajak untuk bersama-sama. Jangan kemudian kita mengatakan ini adalah milik saya dan ini harus saya pertahankan mati-matian. Bahkan yang bukan milik kita juga kita anggap milik kita. Saudara-saudara, Yesus tidak mempertahankan itu, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis itu. Mengosongkan dirinya. Menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Saya dalam poin ini seringkali menggambarkan sebuah hal yang amat menakjubkan dari Kristus ini. Begini. Dia dari yang setara dengan Allah. Mengosongkan diri, mengambil rupa, dia turun sebagai manusia. Lalu tidak hanya itu. Sesudah mengambil rupa sama dengan manusia, dia turun lagi. Turun lagi levelnya menjadi seorang hamba. Seorang hamba levelnya turun lagi, yang sengsara, yang menderita. Lalu kemudian turun lagi sampai titik nadir paling dalam, paling bawah, yaitu mati di kayu salib. Nah, saudara-saudara, begitulah yang dicontohkan oleh Kristus. Dan seharusnya lah setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, contohlah Yesus. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Bertindaklah seperti Yesus bertindak. Melakukan segala sesuatunya. Inilah yang oleh Paulus dikatakan Yesus mengerjakan karya keselamatan itu untuk dunia ini, untuk Anda dan saya. Maka adalah suatu hal yang aneh mestinya ketika ada orang Kristen mau membangga-banggakan diri, mau menyombongkan diri, mau menganggap dirinya paling hebat. Tidak ada. Dalam Kristus tidak ada orang-orang Kristen yang seharusnya berpikir, bertindak yang seperti ini. Melainkan mengosongkan diri. Inilah cara kita mengerjakan, meneruskan karya Yesus buat dunia ini. Mengerjakan keselamatan di tengah ancaman perpecahan ini, yaitu dengan hidup rendah hati. Saudara-saudara, tidak mempertahankan ambisi kita. Tidak mempertahankan apa yang kita anggap sebagai milik kita. Tidak mempertahankan egoisme kita. Melainkan kita mau seperti apa yang dilakukan oleh Kristus itu. Inilah obat untuk mengatasi perpecahan. Inilah obat untuk menjadi jawaban bagi dunia yang pada saat ini terus-menerus dilanda konflik, dilanda pertentangan, dan seterusnya. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan Anda dan saya dalam konteks seperti ini berkarya seperti Yesus berkarya. Kalau kebetulan pada saat ini di gereja kita mungkin ada pertentangan, mungkin ada silang pendapat, ada hal-hal yang menurut kita potensial untuk perpecahan, justru disitulah Anda dan saya dipanggil bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk membawa damai. Untuk menjadi seperti Yesus hadir di dunia ini. Untuk mengerjakan keselamatan itu. Mulailah dari diri kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Dan siapapun juga. Percayalah, ketika Anda dan saya dimanapun menunjukkan sikap, karakter, pola pikir, tindakan yang rendah hati, pasti kita jarang punya musuh.
Yang ada pasti kita banyak teman, banyak sahabat. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami simak, kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya firman ini bukan hanya tontonan, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menggerakkan hati kami untuk dapat melakukannya. Tidak mudah, tapi kami percaya Yesus Kristus telah memberikan contoh yang teramat baik buat kami. Maka mestinya kami pengikut-pengikutnya dapat melakukannya dengan baik. Tuhan yang menolong memberkati juga dalam setiap kehidupan kami, rumah kami, setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Baik kami yang sedang sakit, kami yang sedang kesulitan ekonomi, kami yang sedang dalam masalah keluarga, kami yang terlilit begitu banyak pergumulan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.